Assalamualaikum semuanya. Musim panas kayak gini pikiran es terus gak sih? Aku bakalan kasih tutorial es krim yang cocok banget buat anak kos. Langsung aja di langkah pertama, di sini tuh aku punya chopper portable ya teman-teman ya. Ini tuh bisa dicas dan bisa dibawa kemana-mana. Sangat cocok banget buat teman-teman yang ngekos dan nggak mau yang penuh-penuh gitu bawanya. Jadi cukup bawa chopper mini ini. Aku bakalan halusin satu butir kelapa, maksud aku kelapa muda ya. Ini tuh aku beli utuh gitu teman-teman, dan buah sama airnya tuh aku pisah. Karena ini tuh kelapanya muda banget, jadi hasilnya tuh dikit banget gitu loh teman-teman, sesuai banget sama chopper yang aku pakai. Jadi ini tuh kelapanya langsung aja aku halusin. Kalau kalian butuh rekomendasi chopper portable seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Aku bakalan kasih rekomendasinya. Soalnya ini tuh harganya murah banget teman-teman, sekitaran 30 ribuan aja. Setelah dihalusin seperti ini, kita langsung aja pinggirin dulu dan kita siapin air kelapanya ya, daripada mubazir kebuang. Ini tuh aku masukin ke dalam freezer gitu loh teman-teman, karena di sini aku butuhnya air es. Jadi ini tuh sengaja banget aku bekuin seperti ini. Jadi sebelum aku takar, aku bakalan taruh dulu di baskom biar dia tuh nggak berantakan kemana-mana. Soalnya di sini tuh aku cuma butuh 150 ml gitu loh, karena ini tuh esnya tuh banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri, satu kantong kresek gede banget. Ini tuh pasti lebih dari yang aku butuhkan. Jadi aku bakalan takar dulu ya. Kalau pakai takaran kayak gini tuh agak sedikit susah sebenarnya teman-teman. Aku sih lebih rekomen ditimbang ya, tapi ya kita coba dulu deh ya. Karena whipping cream itu kalau pakai es batu lebih bagus. Jadi aku bakalan sedikit hancur-hancurin seperti ini aja ya. Jadi aku bakalan pakai kayak bunga esnya gitu loh teman-teman. Jadi kayak es serutnya ini tuh aku kerok-kerok gitu biar es batunya ikut juga, biar dia lebih dingin. Jadi whipping cream itu kalau di mixer pakai air, maksud aku kayak es batu itu lebih bagus gitu. Tapi kalau kalian nggak punya es batu, pakai air dingin keluar dari kulkas itu juga sama aja sih. Tapi aku lebih rekomen kalau kalian punya es batu, bisa dikasih es batu sedikit aja gitu loh. Ini aku butuhkan tuh 150 sesuai takarannya. Dan ini aku bakalan timbang dulu whipping cream yang aku bakalan pakai. Ini whipping creamnya aku pakai merek ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, whipping creamnya bisa pakai merek apa aja. Di sini tuh aku whipping creamnya cuman pakai 100 gram aja atau 1 ons. Untuk mereknya disesuaikan aja ya teman-teman ya. Pokoknya yang aku butuhin 100 gram aja, dan takaran airnya disesuaikan sama whipping cream yang kalian beli. Biasanya beda brand, beda merek, itu tuh takaran airnya beda gitu loh. Jadi kalau kalian pakai merek si A nih, kalian lihat aja cara pembuatannya kayak gimana. Kalau airnya yang dibutuhin segitu, kita pakai sesuai anjuran yang dibutuhkan. Ini aku pakai 100 gram aja karena whipping creamnya kan banyak ya, jadi bisa dipakai berkali-kali gitu. Dan ini kurang lebih udah 100 gram. Kita langsung aja siapin wadah yang lumayan gede, karena nanti whipping creamnya ini bakalan ngembang ya teman-teman ya. Dan kita langsung aja masukin whipping cream yang udah kita timbang tadi. Terus jangan lupa air kelapa yang udah kita takar tadi. Tuh, air kelapanya tuh kayak ada es batunya gitu loh teman-teman. Setelah itu kita langsung aja mixer pakai kecepatan penuh kurang lebih 3-4 menit. Pokoknya sampai whipping creamnya itu kaku ya teman-teman ya. Pokoknya whipping creamnya tuh bisa ngembang, maksud aku ngembang sampai kaku gitu. Pokoknya kita mixer aja terus pakai kecepatan penuh kurang lebih 3-4 menit. Dia nanti bakalan ngembang terus kaku gitu. Kalau kalian pengen nih es krimnya lebih creamy, lebih padat, lebih koko dan lebih enak lagi, kalian bisa aja ganti air kelapanya tadi tuh pakai susu full cream ya teman-teman ya. Jadi rasanya tuh lebih enak gitu loh, lebih lembut. Karena ini tuh aku pakai air kelapa, nanti tuh hasilnya tuh enak tapi sedikit kopong gitu loh. Tapi kalau kalian nggak mau budgetnya lebih lagi, ya bisa pakai air kelapa yang udah kita beli tadi aja.
Ini kurang lebih udah 3-4 menit dia udah ngembang sampai seperti ini. Kalau udah kita langsung aja tambahin perasa ya teman-teman ya. Di sini untuk perasanya aku pakai kental manis kurang lebih 70 ml. Kalau kalian mau pakai yang sasetan kurang lebih 2 saset ya. Sebenarnya untuk manisnya ini disesuaikan sama keinginan kalian. Kalau kalian kurang suka manis bisa dikurangin, kalau kalian lebih suka manis atau manis banget bisa ditambahin. Ini menurut aku takaran aku tuh udah pas banget, nggak perlu ditambahin ataupun dikurangin ya. Terus jangan lupa masukin kelapa yang udah kita siapin tadi atau kelapa yang udah kita chopper pakai chopper mini. Jadi kalau kalian tertarik nih sama chopper aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Aku bakalan kasih rekomendasinya di situ. Ini setelah dimasukin semuanya sebenarnya bisa banget diaduk manual, tapi ya daripada nanti aku nambah-nambah cucian piring, jadi aku mixer lagi ya teman-teman ya. Ini aku mixer yang kedua ini tuh pakai kecepatan rendah, pokoknya sampai asal dia kecampur aja sih. Kalau menurut kalian udah tercampur, kalian bisa langsung aja siap bungkus-bungkus dia. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, teksturnya tuh jadi kayak ada gerindilan-gerindilan itu loh teman-teman. Sebenarnya ini nanti kalau udah beku, terus kalau udah siap makan, dia tuh teksturnya kayak lembut gitu loh. Kalian tahu kan tekstur kelapa muda kayak gimana? Nah, itu tuh kayak bikin nagih banget. Jadi buat kalian suka es kelapa nih, es kelapa aja udah enak banget, apalagi dijadiin es krim. Jadi buat teman-teman yang suka banget makan es krim, wajib banget sih nyobain es krim 3 bahan yang menurut aku enak banget. Jadi buat kalian yang suka kelapa nih, seriusan teman-teman, ini tuh rasanya nggak bohong, enak banget. Apalagi tekstur kelapanya tuh kayak lumer gitu loh di mulut. Dan ini menurut aku udah tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siapin cup. Kalau kalian pengen lihat teksturnya tuh kayak gini teman-teman, ini tuh super lembut banget. Sorry banget aku nyeroknya pakai tangan, kalau kalian jorok bisa di skip, tapi sebenarnya ini tuh buat aku konsumsi sendiri ya. Dan ini untuk cup es krimnya yang udah aku siapin itu kurang lebih ukurannya aku pakai 60 cm. Dan ini tuh biar dia full gitu loh teman-teman, di dalamnya nggak kopong, aku masukin dulu ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Kalau kalian punyanya plastik biasa nih kayak kantong plastik gitu, langsung aja pakai kantong plastik seadanya aja teman-teman, gak harus piping bag ya atau plastik segitiga. Tenang aja teman-teman, tangan aku tuh bersih, aku nggak mungkin masak dengan keadaan tangan aku jorok. Jadi buat kalian yang agak geli gitu, sorry banget. Dan ini udah aku masukin sebagian ya, jangan lupa ujungnya di lubangin kayak gini. Dan ini dia cup es krim yang udah aku siapin, kita langsung aja masukinnya kurang lebih seperti ini. Ini tuh sebenarnya fungsinya tuh aku pengen koponginya tuh di tengah kayak Mixway gitu loh teman-teman. Kalian kalau pernah beli es krim Mixway pasti tengahnya kopong kan. Jadi sebenarnya fungsi aku pakai piping bag itu biar pinggirannya itu full es krim. Jadi kayak kelihatannya penuh tapi tengahnya bolong gitu loh teman-teman. Dan itu tuh kalau kalian jualan ini tuh jauh-jauh lebih hemat. Tuh kayak gini aja, kalau kalian pengen jualan lebih untung gitu kan, pinggirannya kelihatan full tapi dalamnya kopong. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Plastik segitiga sangat membantu banget buat kalian yang pengen hemat atau pengen kelihatan banyak tapi sedikit. Gimana sih, paham gak sih? Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin semuanya. Hasilnya lumayan banyak banget, kalian bisa hitung sendiri. Ini tuh hasilnya kurang lebih segitu ya, 18 bungkus. Ini menurut aku banyak banget sih. Kita langsung aja tutup sebelum kita masukin ke dalam freezer. Buat teman-teman nih yang suka freezernya nggak beku-beku es krimnya, tipsnya tuh cuma satu teman-teman, pakai yang paling full. Biasanya orang-orang tuh sayang kalau pakai yang full karena takut listriknya tuh berlebih, tapi ya kalau kita nggak fullin suhunya gimana caranya dia beku. Jadi buat teman-teman yang pengen buat es krim, jangan pelit-pelit di suhu kulkas ya teman-teman ya, biar es krim kalian tuh anti gagal seperti yang aku punya. Dan kalau udah seperti ini kita langsung aja masukin ke dalam kulkas sampai dia bener-bener beku. Dan ini dia hasilnya. Jadi buat kalian yang kayak nggak percaya diri sama kulkas kalian, kulkas aku tuh ini tuh hampir 6 tahun teman-teman, tapi ya tetap oke-oke aja. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kurang lebih aku bekuin seharian ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, beku. Dan ini tuh awet, tahan lama gitu loh. Biasanya kan es krim itu gampang banget cairnya, ini tuh nggak gampang cair teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, aku serok ini tuh pakai sendoknya Mixway teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, wah ini tuh lembut banget sih. Dan kagetnya lagi dia tuh nggak gampang cair gitu. Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal aku tuh pakai air kelapa, nggak pakai susu full cream, tapi seriusan ini tuh
padat, lumayan padat ya teman-teman ya. Dan kelapanya, butiran kelapa yang tadi tuh agak nggak halus, dia tuh kayak lumer gitu loh di mulut dan nyegerin banget. Apalagi ini tuh nggak pakai pemanis buatan, jadi di tenggorokan tuh kayak lega banget gitu loh teman-teman. Masya Allah, panas-panas kayak gini, makan kayak gitu tuh lebih nikmat nggak sih? Jadi buat teman-teman nih yang suka banget sama es krim, mending mulai dari sekarang buat aja sendiri di rumah. Bahannya cuma 3 aja, jadinya sebanyak ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.